kepikiran kok ada orang yang bisa langsung lemas atau anemia cuma gara-gara obat tertentu? Ternyata setelah aku cari lebih dalam lagi, penyebabnya itu bukan karena hal sepele loh. Jadi gini, di dalam sel darah merah kita itu ada salah satu enzim yang tugasnya itu penting banget untuk melindungi sel dari stres oksidatif. Jadi ketika enzim ini nggak bekerja dengan baik, maka pertahanan sel darah merah kita pun akan rusak. Nah, kondisi ini merupakan kelainan metabolisme yang dikenal sebagai glukosa 6-fosfat dehidrogenasa atau yang lebih dikenal dengan nama G6PD. Seperti yang sudah disebutkan tadi, kali ini kita akan membahas mengenai kelainan metabolisme, yaitu defisiensi glukosa 6-fosfat dehidrogenasa atau yang lebih dikenal dengan nama defisiensi G6PD. Defisiensi G6PD merupakan kelainan genetik yang diturunkan dan berhubungan dengan kromosom X, sehingga lebih sering dialami oleh laki-laki. Kelainan ini bukan disebabkan oleh makanan, melainkan oleh gangguan proses biokimia di dalam sel darah merah kita. Pada kondisi ini, jalur metabolisme yang terganggu adalah jalur pentosa fosfat. Jalur ini berperan penting dalam menghasilkan NADPH, yaitu molekul yang dibutuhkan sebagai sistem pertahanan antioksidan di dalam eritrosit. Enzim yang mengalami kerusakan atau penurunan aktivitas adalah enzim G6PD sendiri. Ketika enzim ini tidak bekerja secara optimal, produksi NADPH akan menurun, dan penurunannya menyebabkan sel darah merah tidak mampu mempertahankan glutathione dalam bentuk tereduksi. Akibatnya, eritrosit menjadi rentan terhadap stres oksidatif dan mudah mengalami hemolisis yang dapat berujung pada anemia hemolitik. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai titik kritis jalur pentosa fosfat. Yuk, disimak baik-baik ya. Pada slide ini ditunjukkan perbandingan jalur metabolisme antara kondisi normal dan kondisi terganggu pada defisiensi G6PD. Pada kondisi normal, glukosa akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat dan diproses oleh enzim G6PD yang bekerja dengan baik. Proses ini menghasilkan NADPH dalam jumlah yang cukup. NADPH berperan mempertahankan glutathione tereduksi sehingga radikal bebas dapat dinetralisir. Dengan demikian, membran sel darah merah terlindungi dan eritrosit tetap stabil. Sebaliknya, pada kondisi terganggu, aktivitas enzim G6PD menurun sehingga produksi NADPH pun berkurang. Akibatnya, glutathione tereduksi menurun dan radikal bebas pun meningkat. Kondisi ini yang menyebabkan stres oksidatif pada eritrosit yang berujung pada kerusakan membran sel darah merah yang menyebabkan hemolisis dan akhirnya anemia hemolitik. Titik kritis atau bottleneck pada kelainan ini adalah defisiensi enzim G6PD yang menyebabkan terganggunya produksi NADPH. Akibat kegagalan sistem antioksidan terjadi akumulasi radikal bebas di dalam sel. Secara sistemik, kondisi ini dapat menimbulkan anemia hemolitik akut yang ditandai dengan urin berwarna gelap, kelelahan, terutama setelah terpapar pemicu seperti infeksi, obat-obatan, dan konsumsi kacang faka. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai dua strategi terapi yang akan diterapkan pada defisiensi G6PD. Pada poin pertama adalah menghindari faktor pemicu. Ini adalah langkah yang sangat krusial dan idealnya dilakukan seumur hidup, namun ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari pendekatan ini sangat efektif mencegah hemolisis. Dengan menghindari pemicu, pasien dapat menjalani hidup normal tanpa gejala sama sekali. Namun kekurangannya, menghindari pemicu itu seringkali sulit dipraktikkan seumur hidup dan sangat bergantung pada kedisiplinan dan kepatuhan pasien untuk menghindari obat-obatan atau kondisi tertentu yang bisa memicu krisis. Selanjutnya, kita memiliki terapi simptomatik dan contoh paling umumnya adalah transfusi darah. Ini juga memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya, transfusi darah merupakan metode yang sangat efektif dalam menangani anemia akut. Ini bekerja secara cepat karena dapat mengganti sel darah merah yang rusak dengan cepat, sehingga meningkatkan kadar oksigen dalam tubuh pasien secara instan. Namun kekurangannya perlu diingat, transfusi darah hanyalah pengobatan sementara. Terapi ini tidak dapat mengobati akar defek enzimnya dan beresiko menimbulkan komplikasi jangka panjang seperti penumpukan zat besi atau reaksi alergi. Setelah kita memahami penata laksanaan standar yang ada, kini saatnya kita bergerak ke depan dan membahas potensi solusi inovatif untuk mengatasi defisiensi G6PD. Solusi yang akan kita bahas adalah mengenai ERT G6PD target eritrosit.
Ide utamanya adalah terapi pengganti enzim G6PD target eritrosit. Ini merupakan pendekatan yang langsung mengatasi akar masalahnya, yaitu kekurangan enzim G6PD. Daripada hanya mengobati gejala krisis hemolitik, kita berusaha untuk menyediakan enzim yang hilang tersebut. Selanjutnya, secara biokimia, terapi ini bertujuan menggunakan ENCHANGE ERT untuk memulihkan produksi NADPH dan menjaga sistem antioksidan eritrosit. Mengapa sih NADPH itu penting? Karena NADPH ini adalah kunci utama untuk melindungi sel darah merah dari kerusakan oksidatif. Dengan menyediakan enzim G6PD dari luar, kita berharap dapat mengembalikan produksi NADPH ke tingkat normal. Ketika kadar NADPH kembali normal, maka sistem antioksidan dalam eritrosit akan berfungsi secara optimal, dan sel darah merah akan menjadi resisten terhadap faktor pemicu hemolisis. Untuk merealisasikan ide ini, kita memerlukan komponen kunci, yaitu enzim G6PD rekombinan yang dienkapsulisasi dalam nanopartikel biokompatibel dengan target sel darah merah. Artinya, enzim G6PD yang kita gunakan adalah enzim yang diproduksi di laboratorium, kemudian dibungkus dalam nanopartikel yang berukuran sangat kecil. Pembungkusan ini penting agar enzim tidak cepat rusak atau dikenal sebagai benda asing oleh sistem imun. Yang paling krusial, nanopartikel ini didesain agar spesifik menargetkan sel darah merah, memastikan bahwa enzim yang kita berikan benar-benar mencapai lokasi kerjanya. Nah, kita sekarang akan membahas bagaimana sih cara kita memasukkan enzim tersebut tepat ke sasarannya. Jawabannya terletak pada mekanisme nanodelivery. Kita tidak hanya sekadar memasukkan obat, tapi kita menggunakan teknologi pengantar skala nano yang cerdas untuk memastikan efikasi terapi ini. Yuk kita bahas. Mari kita bedah langkah demi langkah bagaimana sistem nanoenzim ini bekerja di dalam tubuh. Pada langkah pertama, enzim G6PD rekombinan dibungkus atau dienkapsulasi ke dalam nanopartikel biokompatibel untuk melindunginya agar tidak rusak sebelum sampai ke tujuan. Pada langkah kedua, nanopartikel ini tidak berjalan buta. Permukaannya dimodifikasi dengan ligan khusus yang mampu mengenali dan mengunci membran sel darah merah. Pada langkah ketiga dan keempat, setelah disuntikan, nanoenzim ini akan bersirkulasi dalam darah dan menempel secara spesifik yang hanya ada pada permukaan eritrosit. Pada langkah kelima, di sana enzim G6PD akan aktif dan mulai bekerja meningkatkan produksi NADPH tepat di sekitar sel darah merah. Pada langkah keenam, NADPH yang dihasilkan akan menjaga kadar glutation tereduksi yang bertugas seperti perisai untuk menetralisir radikal bebas yang berbahaya. Dan langkah terakhir, hasil akhirnya adalah stres oksidatif menurun drastis, hemolisis berkurang, dan sel darah merah menjadi jauh lebih stabil menghadapi faktor pemicu. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai aspek novel atau kebaruan ide yang signifikan dibandingkan terapi yang ada saat ini. Ada 3 poin utama yang menjadi keunggulan. Pada poin pertama, yaitu penargetan pada eritrosit. Berbeda dengan pengobatan umum yang menyebar ke seluruh tubuh, teknologi nanopartikel ini bekerja seperti sistem rudal terkendali yang hanya mencari dan bekerja pada sel darah merah. Hal ini meminimalkan efek samping pada organ lain dan memaksimalkan efisiensi pengobatan. Selanjutnya pada poin kedua yaitu pemulihan keseimbangan redoks. Inti dari masalah G6PD bukanlah sekadar anemia, melainkan hilangnya pertahanan sel terhadap stres oksidatif. Dengan ERT, kita tidak hanya mengganti sel yang rusak, tetapi kita memperbaiki sistem pertahanan internal sel agar mampu menjaga keseimbangan redoksnya sendiri. Dan poin terakhir yaitu integrasi multidisiplin ilmu. Poin ini yang paling membanggakan adalah bagaimana ide ini dapat menggabungkan biokimia, nanoteknologi, dan fisiologi eritrosit. Ini bukan sekedar solusi satu arah, melainkan sinergi ilmu pengetahuan mutaakhir. Kami mengambil prinsip biokimia produksi NADPH, lalu membungkusnya dengan teknologi nano, dan menyesuaikannya dengan karakter fisiologi sel darah merah manusia. Semoga video ini bisa menambah wawasan serta menjadi bekal untuk menerapkan ilmu biokimia secara bijak di masa depan. Terima kasih.